Halo guys, makasih kalian udah klik video ini. Di video kali ini aku mau bahas tentang sosok hantu yang udah nggak asing lagi bagi kalian guys. Di Indonesia sendiri memiliki banyak cerita horor, terutama hantu ciri khas dari daerah masing-masing. Ini aku mau bahas sesosok hantu yang sudah sangat terkenal di daerah Kalimantan, bahkan sudah meluas ke seluruh daratan Nusantara. Hantu ini adalah hantu Kuyang. Saking terkenalnya, mitologi ini pernah beberapa kali diangkat ke layar lebar. Tentunya adalah film Telaga Angker pada tahun 1984 yang dibintangi langsung oleh almarhumah Susana. Seperti yang kita ketahui guys, hantu itu adalah orang yang udah meninggal, kemudian karena semasa hidupnya menganut ilmu hitam, meninggal tidak wajar atau mati penasaran. Nah, itu biasanya kalau sudah meninggal biasanya menjadi hantu. Seperti yang kita ketahui kan biasanya kan seperti itu. Tapi beda guys sama hantu Kuyang ini. Hantu Kuyang ini tuh seorang perempuan yang masih hidup, yang menuntut ajaran ilmu hitam, di mana dia di siang hari dia hidup seperti manusia biasa, seperti kita normal pada umumnya. Dan di malam hari dia akan berubah menjadi hantu kepala yang terbang dengan isi tubuh yang terburai keluar. Untuk asal mula hantu ini pun ada beberapa versi. Di sini ada dua versi ceritanya. Ada versi yang pertama, ceritanya itu pada zaman dahulu ada seorang perempuan, seorang janda yang cantik jelita. Dan janda ini menginginkan badan dan tubuhnya awet muda dan tetap cantik jelita. Akhirnya dia pergi ke dukun. Dan gak cuma itu, dia juga menginginkan kehidupan yang abadi. Sama si dukun ini harus ada syarat yang dipenuhi oleh si perempuan ini. Nah, syaratnya si perempuan ini harus meminum darah ari-ari atau janin bayi yang baru dilahirkan dan darah seorang wanita yang sedang proses melahirkan. Nah, jika tidak ada, maka si perempuan ini akan mencari perempuan yang sedang menstruasi, dan tentu dia mencari mangsa-mangsa ini dengan wujud yang berbeda, yaitu dengan wujud kepala yang terbang dengan isi tubuh yang terburai keluar. Nah, cerita yang versi kedua ini tentang janda juga. Jadi pada zaman dahulu ada seorang janda yang hidup bersama 4 saudaranya. Nah, saudaranya ini bernama Camariah, Dandania, Tambunia, dan Urania. Ini makin lama parasnya itu makin cantik. Namun yang sangat mengherankan, nggak ada satupun laki-laki yang langgeng berumah tangga dengan para perempuan ini. Setiap dinikahi nggak akan bertahan lama, pasti akan bercerai. Jadi dinikahi nggak lama cerai, dinikahi nggak lama cerai, gitu aja seterusnya. Hendak meninggal dunia, datanglah 99 laki-laki yang pernah menjadi suami mereka. Dan para suami ini menangis karena merasa bersalah dan telah meninggalkan para perempuan ini. Nah, di saat suasana sedih tersebut, tiba-tiba ada suara gaib yang membisikkan bahwa si wanita yang akan meninggal ini memiliki cupu atau guci kecil yang berisi minyak untuk dibagikan ke 99 laki-laki tadi untuk dipelihara dan menjadi kenang-kenangan. Nah, dan diberitahu juga bahwa minyak itu memiliki khasiat. Udah, nggak usah sedih lagi deh. Sebagai rasa bersalah kamu, udah nih, aku kasih minyak deh, dipelihara baik-baik ya. Nah, kemudian semua laki-laki ini membawa minyak tadi masing-masing, dibawa pulang ke kampung masing-masing. Nah, dari situlah akhirnya minyak ini menyebar ke mana-mana. Minyaknya sendiri ternyata ada
beberapa jenis, yaitu ada 5 macam jenis minyak kuyang ini. Nah, yang pertama minyak kuyang yang berwarna hitam. Nah, yang berwarna hitam ini berkhasiat untuk kebal, tahan terhadap tebasan benda tajam dan juga tembakan. Serta pemiliknya dapat menghilang dengan cepat dan tanpa jejak. Seperti The Flash ya. Jangan-jangan The Flash pakai minyak kuyang nih guys. Yang kedua, minyak kuyang yang berwarna merah. Nah, minyak kuyang yang berwarna merah ini berkhasiat untuk meringankan tubuh, bisa berlari secepat kilat, dan dapat memanggil atau memerintahkan jin untuk mengikuti perintah si yang punya minyak ini. Kemudian minyak yang berwarna hijau. Minyak yang berwarna hijau ini dapat membuat atau mengirimkan santet kepada orang yang dikehendaki. Nah, dan minyak berwarna hijau ini juga bisa membuat menjadi awet muda. Nah, caranya cukup dipoles di leher, dan tentu nanti lehernya akan terlepas dari kepalanya ya. Bukan terlepas dari kepala ya, maksudnya dari tubuhnya. Dan terbang mencari korban. Nah, tentu saja korban-korban yang dicari adalah perempuan yang akan melahirkan, dan kebanyakan yang belajar ilmu sesat ini adalah perempuan. Hanya perempuan-perempuan yang menganut ilmu sesat ini, pada siang hari mereka melilitkan selendang ke lehernya. Ya, dia takut dengan bau bawang merah atau bawang putih. Jika ada yang dicurigai, Anda bisa mengupas bawang sebanyak-banyaknya dan langsung saja bakar kulitnya. Karena dipercaya, sang pemilik ilmu akan memohon untuk berhenti mengupas bawang, membakar kulit bawang tersebut, karena air mata si pemilik ilmu hitam ini akan bertetesan. Terus kalau yang ngupas bawang air matanya bertetesan juga gimana guys? Kirimkan santet, minyak kuyang yang berwarna hijau ini cukup dioles pada jarum atau paku atau pecahan kaca. Ini cukup diperintahkan untuk menyerang kepada orang yang diinginkan. Nanti nih jarum, paku atau pecahan kaca tadi itu akan secara gaib masuk ke dalam urat nadi atau pembuluh darah orang yang diserang tadi. Nah, kemudian minyak kuyang yang berwarna kuning. Minyak kuyang yang berwarna kuning ini tuh khasiatnya untuk menundukkan hati para wanita supaya jatuh cinta dan mengikuti keinginan si pemilik minyak ini. Caranya cukup simpel, minyak tadi digosokkan ke telapak tangan dan setelah itu tinggal dikenakan ke wanita yang dimaksud. Nah, yang kelima, minyak kuyang yang berwarna putih. Ini tuh gunanya untuk pelaris dan juga untuk menarik kembali uang yang udah kita belanjakan. Oke guys, itu dia jenis minyak kuyang, ada 5 warna tadi. Semua jenis minyak ini dijaga oleh jin masing-masing. Minyak kuyang yang berwarna hitam dipercaya dijaga oleh jelmaan jin wanita janda tadi. Nah, dan yang 4 lainnya dipercaya dijaga oleh saudara-saudara si wanita tadi. Jadi dipercaya oleh jelmaan jin wanita. Gimana sih maksudnya? Dan yang 4 jenis lainnya dijaga oleh jin jelmaan saudara-saudara wanita ini tadi. Dan setiap tahun pada waktu tertentu, minyak kuyang ini harus diberi makan sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, kalau minyak kuyang yang berwarna hitam, tiap tahun harus makan darah ayam yang berwarna hitam dan nasi ketan. Sedangkan minyak yang berwarna merah dan hijau selalu menginginkan darah yang berasal dari jari manis manusia dan juga air tebu merah. Sementara minyak kuyang yang berwarna putih dan kuning akan meminta serbuk emas tiap tahunnya. Letaknya pun untuk meletakkan minyak kuyang ini pun nggak boleh sembarangan guys. Nah, kita harus meletakkannya di tempat di mana di ruangan itu tidak terdapat cermin sama sekali. Jadi di ruangan itu tuh nggak boleh ada cermin ataupun kaca, dan harus ada lubang yang besar terbuka.
Dan biasanya minyak ini disimpan di dalam sebuah guci kecil atau biasa disebut dengan cupu. Dan itu pun gucinya nggak boleh sembarangan. Gucinya itu harus yang retak 1000 atau bahasa lainnya guci yang sudah berusia puluhan tahun. Itu dia guys, cerita tentang kue yang tadi. Silahkan kalian tambahkan sendiri, mungkin banyak kekurangannya di dalam video ini. Silahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe.